Pagi-pagi. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua anak? Pagi Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Silakan Pak Nanang untuk memimpin belajar hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi ini, melakukan doa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ketua kelas, Nanang? Suarni, Pak. Apa kabarnya? Sakit, izin, atau apa? Hadir cepat Nanang. Sudah datang semua berarti Pak. Oh, sakit. Suarni ya? Ya, semalam sakit. Sehat selalu Pak. Ya. Baik, anak-anak semua yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, kalian semua adalah harapan bangsa, generasi muda yang memimpin bangsa ini ke depannya. Pada hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Nah, semester genap. Ini adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit standar kompetensi yang akan kita pelajari, kompetensi dasar, indikator, materi, dan hari ini juga kita akan melakukan eksperimen percobaan. Untuk standar kompetensi kita hari ini memahami sifat larutan non-elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Kemudian yang prakteknya membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis sifat elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan dan larutan yang ada di laboratorium, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya, merancang dan melakukan percobaan untuk meneliti sifat elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan dan larutan yang ada di laboratorium, serta melaporkan hasil percobaan dan membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan dengan mengembangkan nilai karakter berpikir, sikap, ingin tahu, teliti, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, kemudian kreatif, kerjasama, dan jujur ya, integritas. Baik, sebelum masuk ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, Bapak ada tampilkan ini gambar. Siapa yang tahu apa itu larutan anak-anak? Bu Kalsum? Ya, Bu. Iya, Pak. Apa itu larutan? Larutan itu terdiri dari sepelarut dan saterlarut. Salah ya, Pak? Yang lain? Benar ya? Bagus sekali. Yang lain, Pak Nanang, ada lagi? Apa Pak Nanang larutan? Atau Bu Rati, apa itu larutan? Larutan adalah aduh Pak, saya pusing sebenarnya Pak. Pak Akmal, izin dulu ya, nggak usah ditanya-tanya, pusing. Berarti kurang sehat. Maaf. Ibu Dista, apa itu larutan? Larutan itu adalah campuran homogen, Pak. Oke, nah, hampir benar ya. Sekarang gambar kedua. Lihat ini, ada santan kelapa, kemudian ada ini. Sekarang Bapak tanya kembali, tadi larutan sudah ada yang menyampaikan, ada zat terlarut dan pelarut. Nah, sekarang Bapak tanya, larutan itu ada campuran homogen gitu. Larutan campuran homogen dan larutan campuran heterogen. Siapa yang tahu apa itu larutan campuran homogen dan larutan campuran heterogen? Ibu Suwarni?
kalau larutan homogen itu tidak bisa dibedakan antara yang mana komponen pelarut dan yang mana komponen zat terlarut. Kalau larutan heterogen, Pak, masih bisa dibedakan antara komponen pelarut dan zat terlarutnya. Mungkin seperti itu, Pak. Bagus sekali Ibu Suwarni ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang larutan elektrolit, Bapak ingin menyampaikan motivasi hari ini. Anak-anak tahu nggak oksigen? Tahu kan semua oksigen? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oh, Pak. Coba kita bayangkan, tanpa oksigen kita tidak akan bisa bernapas, benar nggak? Benar, Pak. Nah, coba kita bayangkan ketika kita ke rumah sakit, kemarin Bapak ke rumah sakit, ke RSUD, banyak orang terbaring di rumah sakit menggunakan tabung oksigen. Coba kita bayangkan ketika orang sakit di rumah sakit, berapa banyak orang yang membeli oksigen. Kemudian berapa ratus ribu yang dikeluarkan setiap hari kita gratis menikmati oksigen tanpa kita bayar. Jadi kita sehat, kita menikmati oksigen itu dengan gratis tanpa bayar. Coba kalau kita sakit. Jadi itulah ilmu kimia luar biasa. Jadi ilmu kimia ini anak-anak luar biasa. Kita mempelajari semua alam semesta ini. Coba sebutkan sama Bapak. Ada nggak yang tidak ada hubungan kimia di alam semesta ini? Ada nggak? Coba sebutkan satu saja yang tidak kimia di alam semesta ini. Termasuk di tubuh kita. Darah kita kimia. Nah, jadi kalau Bapak kemarin ke rumah sakit, itu di laboratorium itu, laboratorium rumah sakit itu ada kimia darah. Luar biasa ternyata kimia ini. Jadi kimia ini tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita beruntunglah kita hari ini bisa belajar kimia, kita ingin mempelajari tentang alam semesta ini. Sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sebelum Bapak menginstruksikan nanti untuk eksperimen pada hari ini, ya, Bapak membagikan LKPD dulu. Ya, satu orang satu LKPD, nanti akan Bapak kelompokkan. Nah, sekarang perhatikan di depan, Bapak ada masalah ingin Bapak tampilkan. Silakan perhatikan, fokus, jangan lihat kiri kanan dulu, jangan lihat ke jendela dulu, fokus, lihatkan gambar ke depan ini, lihat, perhatikan. Coba, Bu Suwarni, ini gambar orang lagi ngapain? Orang menangkap ikan, Pak. Nangkap ikan. Mengapa dia nangkap ikan seperti itu? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Jadi ini adalah gambar, betul ya Bu Suwarni, menggambar orang sedang menangkap ikan. Ya, kalau apa namanya, setrup ikan namanya ya, menyetruk ikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa ikan bisa tersengat listrik di sungai itu, di air itu? Kok bisa ikan tersengat listrik di sungai ketika orang ingin menangkap ikan dengan cara seperti ini? Nah, jadi gambar ini masalah yang harus kita jawab nanti di eksperimen. Kemudian, lihat contoh larutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Dista, ini larutan apa nih yang pertama sebelah kiri, Bu Dista? Cuka, Pak. Cuka. Nah, pernah makan bakso? Sering, Pak. Sering. Ya, sering orang makan bakso pakai cuka kan. Jadi cuka ini sangat juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pak Sarip, ini yang di atas tengah ini gambar larutan apa Pak Sarip? Apa itu ya Pak? Alkohol bukan Pak? Yang tengah atas yang warna larutan agak bening kuning, agak bening-bening warna kuning. Kayak teh ya Pak ya? Ah, ini adalah larutan gula ya. Oh, gula ya. Sebelah kanan atas ini adalah larutan garam. Kalau gula itu kalau kita larutkan itu pasti agak berwarna bening-bening kekuningan gitu. Tapi kalau garam agak bening dia, ada juga garam yang kotor agak berwarna juga. Yang di bawah ini adalah alkohol. 70% biasa bisa kita beli di apotek, biasanya untuk luka ya. Nah, jadi ini masalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Larutan ini termasuk larutan mana nanti kita akan lakukan eksperimen percobaan, termasuk di larutan mana.
Nah, sekarang Bapak lihatkan lagi gambar 1. Pak Ketua Kelas, Pak Nanang, ini gambar apa Pak Nanang? Pernah lihat? Pernah, Pak. Gambar apa Pak Nanang? Ini seperti Baru lihat ya? gambar- Iya, Pak. Ya. Lihat. Yang kedua Pak Sarip, ini gambar apa Pak Sarip? Ini gambar aki sama ada lampu menyala, Pak. Oh, apa beda dengan gambar 1 Pak Sarip? Kalau yang gambar 1 tadi kayaknya lampunya nggak menyala, Pak. Oh, gambar 1 nggak menyala. Ya, Berdua nyala, oke. gambar 2 lampunya Jadi kita nyala. akan melakukan eksperimen hari ini. Di LKPD sudah Bapak bagikan. Hari ini kita eksperimen tentang percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bapak sudah siapkan rangkaian ini yang seperti gambar. Ini namanya rangkaian uji elektrolit yang sudah Pak siapkan, yang sudah Bapak bagi ketiga kelompok, Pak Nanang kelompok 1, Pak Sarip kelompok 2, dan Bu Suwarni kelompok 3. Ya. Jadi anak-anak semua, sebelum melakukan percobaan, silakan lihat LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan kerja kelompok, amati semua hasil percobaan dan catat untuk bahan presentasi. Nah, jadi silakan anak-anak semua sekarang ke kelompok yang telah kita bagikan kemarin, yang semester kemarin. Silakan Pak Nanang kelompok 1, Pak Sadi kelompok 2, Bu Suwarni kelompok 3. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Pak kasih waktu 1 menit ya untuk ke kelompok masing-masing. Bapak mau bagikan bahan dan alat dan rangkaian uji elektrolitnya di kelompok masing-masing. 1 menit ya, paling lambat 1 menit. Oke, Bapak bagikan. Ini kelompok 1, Pak Nanang, alat dan bahannya. Kelompok 2, ini Pak Sarip. Kelompok 3, ini Bu Suwarni. Untuk kegiatan percobaan kita hari ini, ya, semua kelompok, peserta kelompok, silakan lihat petunjuk percobaan di LKPD, lakukan percobaan, kemudian catat setiap hasil pengamatan, diskusikan dengan teman-teman kelompok, ya teman sekelompok, kemudian buat laporan untuk presentasi kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan presentasi dan disajikan hasil pengamatannya dan akan ditanggapi oleh kelompok lain atau kelompok lain boleh bertanya. Jadi inilah kegiatan percobaan kita, pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir nanti akan kalian simpulkan hasil pengamatan atau eksperimen kalian hari ini. Silakan diskusi dulu di kelompok masing-masing, dibaca dulu. Bapak kasih waktu untuk membaca LKPD 5 menit, diamati. Dan silakan juga dibagi tugas kelompoknya, sekretaris, ketua, dan sekretaris. Karena nanti ketua bertanggung jawab atas kegiatan eksperimen, sekretaris itu nanti membuat semua yang berhubungan dengan laporan-laporan administrasi. Kemudian nanti berikan catatan nama kelompok kepada Bapak. Setiap kelompok memberikan nama catatan kelompok masing-masing, ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, silakan baca, Bapak kasih waktu 5 menit, diskusikan, dan lihat gambar masalah yang ada di LKPD juga Bapak tampilkan. Nah, 5 menit ya, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit, baca sebentar. Baik, sudah 5 menit. Silakan lihat peralatan yang ada di atas meja anak-anak semua. Silakan lakukan percobaan. Ya, Bapak kasih waktu untuk percobaan adalah 1 jam 60 menit. Ya, itu sudah termasuk mendiskusikan di kelompok masing-masing dan membuat laporan. Nanti setelah itu setengah jam kita akan presentasi ya. Nah, silakan lakukan percobaan. Bapak hanya mengamati. Jika ada kendala teknis, silakan angkat tangan. Tidak ada yang bersuara. Yang bersuara akan Bapak keluarkan dari eksperimen. Tidak usah mengikuti belajar dari Bapak ya. Karena orang kimia itu harus serius, tak boleh main-main. Kalau kalian main-main nanti pecah tuh alat labor, nanti siapa yang ganti ya. Nah, jadi pastikan kegiatan praktikum atau eksperimen hari ini dengan lancar, tidak ada alat yang pecah ya. Kita sepakati siapa yang memecahkan alat, maka kelompok itulah yang menggantinya. Setuju? Setuju? Nah, setuju ya? Nah, silakan sebelum praktek baca bismillah,
Mudah-mudahan prakteknya lancar. Pak kasih waktu 60 menit. Pak, Pak, Fal, Ya, Bu. kalau misalnya tidak sengaja mecahinnya gimana, Pak? Gimana, Bu? Kalau tidak sengaja mecahin anak-anak labor tuh, Pak. Oh, nggak sengaja. Ya. Berdasarkan kesepakatan kita tadi adalah kelompok yang mengganti, ya. Makanya kita harus serius karena sengaja tak sengaja itu dalam eksiden atau kecelakaan di laboratorium tidak ada. Yang adanya hati-hati. Kalau hati-hati tak ada kata sengaja, tak sengaja ya Bapak Ibu ya, anak-anak semua ya. Nah, jadi fokus walaupun tidak sengaja kesepakatan kita maka kelompoknya mengganti. Misalnya pecah nanti gelas beker dan sebagainya. Nah, kita hitung berapa harganya, nombok sama-sama. Paham? Makanya hati-hati ya. Paham, Pak. Ya. Nah, silakan melakukan percobaan. Bapak hanya memantau. Bapak juga sambil mengamati bagaimana kinerja kalian. Yang ribut, yang tidak bekerja Bapak akan nilai. Yang bekerja itu yang Bapak nilai. Yang hanya duduk-duduk tidak ada nilai ya. Yang hanya gosip-gosip tidak ada nilai. Semua kelompok harus bekerja. Serius ya. Kalau kalian serius pasti lancar. Tapi kalau kalian main-main suka gosip dan cerita nanti ada aja kecelakaan itu di labor. Ya, terima kasih. Silakan lanjut. Bapak cuma mengamati, tidak ada bersuara. Sudah selesai anak-anak? Prakteknya sudah selesai ya semua? Kelompok Nanang sudah selesai? Sedikit lagi, Pak. Belum semuanya, Pak. Kelompok Sarip sudah selesai? Sama Pak, sedikit lagi. Ya. Jangan lupa dicatat semua pengamatan yang sesuai dengan ada di LKPD. Setelah ini nanti akan presentasi ya anak-anak ya. Baik, waktunya telah habis anak-anak semua. Siap nggak siap? Itulah kinerja kalian semua. Waktu telah 60 menit berjalan, maka stop pekerjaannya. Maka kita akan masuk ke presentasi ya. Setiap kelompok akan menyajikan hasil eksperimennya atau hasil percobaannya. Nah, ini lembar pengamatan. Setiap kelompok akan menyampaikan hasil pengamatannya masing-masing. Dan kelompok lain boleh bertanya atau menanggapi. Silakan kita mulai dulu dari kelompok 1. Nanang. Baik, Pak. Dari hasil diskusi dan percobaan yang telah kami lakukan, ada 6 larutan di sini. Kami dapat menyimpulkan pada tabel ini untuk larutan garam, karena di situ di uji coba, Pak, ada lampunya menyala terang, kemudian ada gelembung gas. Jadi kami menyimpulkan larutan garam ini larutan elektrolit kuat. Oke, berarti garam larutan elektrolit kuat ya. Ya, kemudian asam cuka, hasil eksperimen dia cuma ada gelembung gas saja, Pak. Dia lampunya tidak menyala. Jadi kami menyimpulkan nomor 2 ini dia elektrolit lemah. Kemudian larutan gula dari hasil eksperimen kami, dia sama Pak dengan larutan garam, dia juga menyala dan ada gelembung. Larutan gula apa, Nanang? Menyala, Pak. Lampu menyala. Iya. Nah, itu kami simpulkan juga elektrolit kuat. Kemudian sabun juga sama Pak dengan larutan garam. Dia juga menyala, sehingga kami menyimpulkan juga elektrolit kuat. Kemudian air sumur, Pak, dia hanya ada gelembung gas, lampunya tidak menyala. Jadi kami simpulkan elektrolit lemah. Kemudian alkohol ini Pak, setelah diuji dia
ada reaksi apa-apa Pak di alat percobaan. Jadi kesimpulan kelompok kami itu alkohol adalah larutan non elektrik. Itu Pak hasil dari pengamatan dari kelompok saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, silakan ada yang bertanya atau menanggapi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Sarip dan Suwarni. Ada yang menanggapi kelompok 1? Sama Atau bertanya? saja Pak dengan Pak Nanang. Sama Pak, Sama. Ya. Sama larutan gula tadi menyala ya, Nanang ya? Nanang? Iya Pak. Larutan Iya, gula Pak. menyala lampunya. Ya. Oh, sama. Iya, Sarip, Pak. kelompok 2, sama juga? Iya Pak, sama. Oh, baik, sama ya. Nah. Ada pertanyaan nggak dengan kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3? Karena tak mungkin sama metode cara melakukan eksperimen. Ada? Nggak ada. Baik. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok 2, Sarip. Sajikan Pak. hasil pengamatannya. Hasil pengamatannya semua larutan itu ada gelembung gasnya Pak, kecuali alkohol. Untuk lampunya juga menyala semua, kecuali alkohol Pak. Cuman yang Ya. paling terang larutan garam aja Pak. Larutan garam aja. Ya yang terang nyalanya, kalau yang lain terang. belum. Larutan sabun menyala juga, gula menyala juga. Menyala Pak, kecil yang sabun. Kalau Gula menyala juga. Ya gula tidak ada Pak. Gula tidak ada. Ya. Tadi sama dengan Nanang katanya. Nanang menyala Nggak dengar, katanya. Pak, berarti Pak. Tadi Pak Nanang kecil kali suaranya Pak. Oh, sekali. Ya. Maaf Pak. Jadi beda ya dengan Nanang berarti ya. Larutan gula tidak menyala. Beda Pak. Kami di larutan gula tidak ada gelembung. Sama Ada tidak gelembung. nyala lampunya. Larutan sabun? Larutan sabun ada gelembungnya Pak. Ada gelembung. Lampunya bisa dibilang nggak nyala lah Pak, karena kecil kali. Oh gitu. Ya. Bu, Suwarni ada pertanyaan? Kelompok 2 atau sama dengan Sarip kelompok 2? Kelompok 3 silakan. Kelompok 3? Sama Pak dengan Pak Sarip tadi. Tadi sama dengan Nanang katanya. Kan sama Sekarang tuh dengan hasilnya Sarip. Pak Sarip. Hah? Beda sedikit. Beda sedikit. Tadi nggak jelas suaranya Nanang. Oh ya. Ya. Jadi Bu Suwarni sama dengan Pak Sarip. Dengan Sarip. Sama Pak. Sama. Larutan sabun gimana? Kelompok 3. Ada gelembung Pak. Nyalanya kurang terang. Ada gelembung, nyalanya kurang terang, menyala gitu ya. Iya Pak, redup. Kalau larutan cuka macam mana cuka? Larutan cuka juga sama Pak. Udah Pak Sarif, ini waktu simpulkan aja lagi. Baik. Oke, anak-anak ya. Nah, silakan kalian simpulkan. Menurut kalian apa itu larutan elektrolit? Coba kelompok 1, silakan simpulkan apa itu larutan elektrolit. Larutan Larutan elektrolit yang itu yang bisa mengantarkan listrik Bisa Pak. mengantarkan listrik, Pak. Larutan elektrolit yang bisa mengantarkan arus listrik dan terionisasi sempurna di dalam air, Pak. baik. Yang larutan non elektrolit apa? Kalau kesimpulannya? Tidak bisa menghantarkan arus listrik dan tidak terionisasi sempurna di dalam air.
Baik, terima kasih. Bapak yang menambahkan, di larutan elektrolit itu, larutan itu ada dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya. Berdasarkan daya hantarnya, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, itu singkatnya. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kemudian larutan elektrolit terbagi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat, dia terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah terionisasi sebagian. Nah, baik anak-anak, terima kasih pada hari ini, karena waktu telah habis, ya. Lonceng telah berbunyi. Nanti Bapak akan berikan tugas, dan juga sebelum Bapak tutup, silakan kerjakan dulu soal evaluasi di Google Form. Bapak kasih waktu ada 5 soal. Waktunya 5 menit. Silakan buka handphone kalian. Silakan kerjakan soal di Google Form ya. 5 menit. Balik dah, udah balik. Udah bisa buka soalnya di Google Form Pak Nanang dan Pak Sarip? Sudah Pak, sudah selesai Pak. Sudah selesai. Kirim, Oke. Pak. Oke, Bapak cek ya. Wah, ternyata nilainya bagus-bagus semua ya. Pak Nanang Alhamdulillah, dapat Pak. 100. Sarip dapat 100. Suwarni dapat 100. Berarti sudah mengerti semua ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Pak. Demikian Terima belajar kasih, kita hari Pak. ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang pengelompokan jenis ikatan kimia pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, jadi ikatan kimia itu ikatan ion dan kovalen polar. Jadi silakan dipelajari lagi buku sebelumnya, pelajaran sebelumnya tentang ikatan kimia. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang jenis ikatan kimia pada larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen polar. Baik, terima kasih anak-anak semua. Kalian luar biasa hari ini. Alhamdulillah hari ini tidak ada alat yang pecah. Berarti kalian serius mengerjakan praktek hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih anak-anak semua. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Semoga belajar kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadi generasi yang hebat luar biasa. Terima kasih karena lonceng telah berbunyi. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.